Nah, tadi udah perkenalan dari saya pribadi dulu. Sekarang mungkin coba kenalin diri Syifa terlebih dahulu. Baik, bismillah. Perkenalkan, nama saya Syifa Akmalia Salsabila. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Akang yang sudah memberikan kesempatan untuk melakukan interview pada siang hari ini. Saya berstatus masih mahasiswa di semester 8, tentunya di UIN Bandung, dan jurusan bimbingan konseling Islam. Kemudian saya juga akhir-akhir ini sering aktif di berbagai organisasi dan magang. Salah satunya saya pernah melaksanakan magang di Lapas Kelas 2 Bandung dan melakukan sesi konseling. Kemudian juga di organisasi saya cukup aktif di beberapa organisasi, salah satunya di Himpunan Mahasiswa HMJ, kemudian di PMII dan di Himpunan Mahasiswa Keorganisasian Daerah. Dan dari beberapa organisasi itu saya lebih sering menjadi bidang publikasi dan dokumentasi. Jadi mengapa saya melamar pekerjaan ini, karena saya merasa percaya diri terhadap kemampuan saya yang sudah saya lakukan sebelumnya di organisasi dan magang tersebut. Baik, Syifa ya, semester 8 di UIN, jurusan konseling. Ya. Oke, berarti sekelas sama Jaran atau? Betul. Oke. Ya. Selanjutnya, Syifa tahu dari mana nutrisi anak ini membuka lowongan kerja? Dari teman. Siap. Sempat lihat postingan kita di sosial media? Sempat. Kalau postingan sih jarang, cuma kalau live itu sering muncul. Oh gitu, siap. Oke, selanjutnya coba sedikit jelasin soal kelebihan sama kekurangannya Syifa. Untuk kelebihan tentunya Syifa ini itu tadi saya aktif di beberapa organisasi dan tentunya saya punya kelebihan untuk berbicara di depan orang gitu. Contohnya saya pernah melakukan MC di beberapa acara, kemudian melakukan seminar gitu yang diundang dari beberapa anak-anak yang ingin melakukan ospek gitu, baik dari ospek kedaerahan, kemudian ospek dari anak-anak dari jurusan. Kemudian kelebihan saya berani gitu. Saya berani untuk memulai semuanya dari nol. Untuk kekurangan mungkin tentunya saya masih banyak kekurangan. Kekurangannya saya mungkin sulit untuk belajar dari segi materi. Jadi saya harus belajar untuk dipraktekin. Ada lagi? Sudah mungkin. Oke, siap. Masih ya. Selanjutnya apa yang Syifa tahu soal posisi yang sekarang Syifa lamar, sama apa yang Syifa tahu soal perusahaan yang emang menawarkan lowongan kerjaan ini, entah itu utamanya mungkin nutrisi anak ya, tapi kalau misalkan tahu soal muslim kreatif juga silakan. Ya, yang saya lamar ini tentunya itu berkesinambungan dengan profesi saya yang sebelumnya suka konten gitu ya kan. Baik itu konten dari segi beauty, kemudian fashion. Kalau sekarang untuk kesehatan tentunya ya, berarti maksudnya kesehatan kan, nutrisi anak. Jadi mungkin saya kurang tahu, tapi setelah saya melihat beberapa postingan di sosial medianya, ternyata kesehatan juga itu tuh hal yang tidak ada habisnya gitu. Jadi seimbang dengan passion gitu. Jadi si kesehatan ini sama passion itu nggak akan ada habisnya. Jadi mereka itu terus berkembang. Jadi itu yang membuat saya ya udah, saya mau mencari pengalaman baru selain daripada saya harus menjadi content creator di bidang fashion gitu. Kalau untuk yang saya tahu dari nutrisi anak, tentunya itu kesehatan untuk anak gitu kan, baik dari gizi gitu, terus obat-obatan baik anak yang susah makan, yang dia itu suka ngerengek gitu. Jadi bisalah untuk orang tua memberikan asupan nutrisinya, baik itu dari segi obat-obatan maupun makanan yang lain. Oke, makasih banyak. Selanjutnya, nah
kenapa akhirnya Siva tertarik untuk melamar pekerjaan di sini? Baik, tertarik karena mungkin pertama saya itu sedang mencari pekerjaan ya, karena juga saya ingin menambah CV untuk kedepannya, untuk saya terjun di dunia pekerjaan juga. Karena yang saya rasakan menjadi content creator itu di TikTok khususnya, saya itu kurang apa ya, kurang menambah gitu. Jadi cuman dikasih pemahaman dari online gitu. Tapi kan kalau di sini kan ada kantor lain, ya itu menjadi suatu kelebihan bagi saya. Jadi itu yang membuat saya tertarik untuk mendaftar di. Oke, berarti lebih enjoy datang ke kantor ya? Ya Oke, betul. daripada harus Iya, komunikasinya online ya? iya, karena saya juga tadi saya itu kurang mengerti kalau harus dijelaskan secara online atau materi gitu. Mungkin ketemu aja langsung Iya. di tahap Iya. step by stepnya ditunjukin gitu ya. Betul. Oke, siap. Ya, sekarang apa nih kira-kira yang bisa meyakinkan kita untuk bisa nerima Siva di sini? Oke, yang bisa meyakinkan, ya yang harus saya yakinkan itu tentunya ya saya bisa bekerja sama dengan tim, saya juga bisa datang tepat waktu dan untuk bisa mengerjakan deadline lainnya, karena sesuai dengan pengalaman saya juga tidak pernah ada jejak digital yang emang menjadi content creator itu tidak memenuhi syarat seperti itu. Jadi itu yang bisa saya yakinkan. Siap. Oke, selanjutnya berarti kita balik lagi ke pengalaman ya. Sebelumnya udah pernah pengalaman jadi host live? Pernah ya, untuk passion, untuk produk passion ya? Passion aja. Oke, itu produk sendiri atau produk? Produk teman. Oke. Ya, karena dia memulai brand itu hijab kan, sekitar sudah 2 tahun yang lalu. Terus dia membutuhkan host nih. Awalnya saya mengajukan diri aja gitu, nggak apa-apa nggak dibayar, yang penting kamu ada nih gitu kan penghasilannya. Udah, akhirnya brand tersebut itu mulai dikenal dan dia juga membuka lowongan pekerjaan. Cuman karena saya merasa bekerja di bidang fashion aja kurang cukup gitu ya, saya juga ingin menambah pengalaman, jadi ya sudah gitu mendaftar di perusahaan yang lain. Oke, siap. Berarti sekarang masih jalan live-nya di Enggak. Udah enggak? Enggak. Oke, terakhir kapan? Terakhir itu sebelum KKN itu semester kemarin. Semester kemarin berarti 2024 pertengahan. Karena itu apa ya? Itu lagi sibuk-sibuknya sih. Benar, akhirnya memutuskan berhenti dan belum lanjut lagi gitu. Siap. Keburu ada datang peluang lain mungkinnya di sini ada di jalannya. Oke, siap. Oke, berarti kalau misalkan pengalaman udah ada, itu berapa lama berarti? Sekitar 1,5 tahun. 1 tahun setengah itu tuh benar-benar live tiap hari atau gimana? Enggak sih, enggak tiap hari, cuman dalam seminggu itu tuh kita ada liburnya aja. Jadi misalkan kerja dari Senin sampai Jumat, kan saya ngambilnya part time ya. Jadi misalkan dari pagi sampai siang, kalau enggak saya ngambil siang sampai sore atau malam seperti itu. Oke, siap. 1,5 tahun berarti untuk masalah teknis live kayak naikin keranjang terus masukin voice dan ini udah paham dong? Sedikit sih. Oke, berarti kan pas kemarin live-nya di mana, di Shopee atau TikTok? Di TikTok. Kalau Shopee saya kurang. Oke. Di TikTok berarti ya. Selama itu berarti kan kalau di TikTok itu kan ada yang emang biasanya ada beberapa brand yang talent sama adminnya itu terpisah kan, jadi ada operator yang naikin keranjang terus ada itu. Nah, pas kemarin posisinya seperti itu atau emang sendiri sama Siva? Kalau kemarin itu dia yang udah nyiapin, jadi saya tuh tinggal live aja ini barangnya. Jadi dikasih kayak ketentuan kertas gitu loh, kasih ketentuan kertas, ini barangnya modelnya seperti ini gini. Jadi saya tinggal baca, terus kamu cek aja keranjangnya, nanti juga ada voucher gitu. Kalau voucher kan itu dari TikToknya, kalau nggak Shopee, jadi bukan kita nyediain. Jadi ya udah gitu. Kalau misalkan tentang harga atau tentang vouchernya yang terlalu banyak diklaim atau banyak banget bonusnya, itu kan udah ketentuan dari TikTok, kayak misalkan 1/1 nih, tanggal 1 bulan Januari gitu. Nah itu pasti banyak voucher gede-gedean, jadi kita yang gak bisa ngehandle gitu. Kalau Siva tuh kemarin cuman ya udah bagian live-nya aja gitu. Oke, bagian live aja. Siap. Berarti Siva paham nih kalau misalkan ngomongin live, kira-kira apa aja nih yang bisa meningkatkan omset di live?
Yang bisa meningkatkannya sih tentunya kita sendiri ya sebagai host. Karena kalau misalkan jadi host itu kita nggak ngomong 5 menit atau 10 menit itu tuh viewersnya bakal kayak turun gitu. Oke. Jadi kayak kita tuh nggak apa-apa kalau nggak ada yang nanya, yang penting kita Ya, ngomong terus ya. Oke, yang penting berinteraksi berarti ya. Siap, ada lagi? Kalau pengalaman di host itu rajin-rajin sih live-nya karena Harus sering ya. karena itu tuh bakal kayak kebaca aja algoritmanya. Siap, setuju. Oke, selanjutnya berarti ngomongin jarak tempat, berarti di asrama ya. Tadi berapa menit sampai ke kantor? Dari asrama? Berapa ya? Sekitar 15-an sih, 15 menit. Dekat berarti ya, nggak ada aman. Betul. Perjalanan aman berarti, nggak macet atau apa? Aman sih. Jam segini tuh aman. Iya ya, kalau misalnya pagi banget nanti balapan sama Betul. karyawan lainnya. Oke, berarti sebelumnya pernah kerja ya, cuman kerjanya emang bantuin teman, bukan di perusahaan yang ada apa namanya job desk dan lain-lain ya gitu. Dan alasan berhentinya emang karena kuliah. Nggak ada alasan lain? Enggak sih. Oke, siap. Berarti hari ini nggak lagi kerja di tempat lain? Enggak. Atau ada ikut magang tempat lain? Nggak ada? Enggak. Oke, tapi kewajiban magang dari kamu sudah beres? Sudah selesai ya? Sudah beres. Oke, berarti nggak perlu diwajibkan untuk ikut magang lagi. Siap. Lagi kuliah semester akhir sama berarti kayak Jahran, berarti lagi sibuk nyiapin skripsi. Kalau lancar tahun ini selesai berarti itu. Iya betul. Jam kuliahnya sama kayak Jahran atau gimana? Karena kan kalau skripsi udah gak ada kuliah ya kan? Jadi adanya cuma bimbingan aja gitu. Jadi kalau misalkan dosennya ada di kampus ya berarti kita ke kampus, kalau enggak kita membuat jadwal sama dosen gitu. Oke, berarti cuma kesibukannya itu aja ya, jadi nggak ada kewajiban untuk jam kampus seperti sebelum-sebelumnya ya? Betul. Oke, siap. Cuman kan kalau misalnya ada panggilan dadakan ya tetap harus kuliah, tetap yang utama ya. Betul. Oke, kondisi masih kuliah. Selanjutnya Sipa barangkali punya riwayat penyakit atau apa? Alhamdulillah sih tidak ada. Tidak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lalu beberapa pertanyaan terakhir mungkin soal teknis ya. Ini tadi udah bahas ngomongin live, sekarang ngomongin konten ya. Aplikasi apa aja yang udah pernah dipakai atau lebih familiar buat Sipa? Yang sering dipakai itu TikTok ya, sama CapCut. Oke. CapCut ya. CapCut. Udah berapa lama berkecimpung sama dunia aplikasi si CapCut ini? Itu udah lama banget. Cuman memang kalau pro itu kan harus berbayar ya. Jadi suka minjem yang teman aja gitu. Oke, tapi lebih enak pakai yang pro ya sekarang. Iya. Siap. Ya di marketplace banyak yang murah-murah bisa dipakai sebetulnya. Oke, berarti udah lama. Kira-kira berapa tahun udah lamanya? Apa ya? Semenjak lulus pesantren aja sih 4-5 tahunan. Oke, peruntukannya untuk buat konten apa aja? Ngedit. Konten brand atau konten pribadi? Pribadi sih lebih banyak, tapi akhir-akhir ini kan gara-gara coba-coba konten di TikTok itu kan lumayan ya. Cuma saya nggak konsisten aja sih Kak. Sekitar 5 bulanan kalau konsisten sering ngedit. Konten buat apa? Konten apa? Kayak masukin keranjang kuning gitu loh, kayak spill baju. Kan itu kan perlu ngedit. Affiliate ya? Iya. Oke, berarti sekarang jadi afiliator juga berarti ya? Ya cuman karena nggak konsisten ya. Ya paham. Tapi ranahnya ke sana. Apa aja yang di-affiliate, yang produk apa aja? Macam-macam. Tapi kalau misalkan kan ada undangan collab gitu, ada undangan collab. Kalau misalkan udah undangan collab itu udah 2 brand itu dari anak-anak sama baju. Itu jadi kita dikasih tawaran tuh mau barter atau kamu dapat komisi yang banyak gitu. Kalau aku kan nggak mau ya barter karena tujuan affiliate itu ya aku mau dapat uang gitu kan. Ya udah, jadi aku buat undangan collab dari brand lain itu aku nggak nerima buat barter. Jadi mereka kalau misalkan barangnya terjual di keranjang aku ya udah aku dapat komisi aja gitu, bukan barang. Iya. Oke. Berarti alasan terkuatnya main di CapCut itu kenapa?
Karena suka ngedit sih. Hmm. Iya, Kenapa nggak pilih aplikasi lain gitu? Atau lebih gampang CapCut? CapCut sih. Oke. Tapi kalau sekarang CapCut udah apa-apa serba premium. Oke, siap. Ya, gampang ya. Kalau misalkan emang jadi, tentu itu bakal jadi fasilitas dari perusahaan juga ya untuk memfasilitasi si CapCut-nya itu sendiri gitu. Oke, sebelum ditutup barangkali ada yang mau ditanyakan dulu sama Siva? Cukup sih kan. Oke, saya coba cek dulu. Kalau buat salary mah kira-kira mau minta berapa? Sesuai yang di CV aja, 1,5 sampai 2,5. Ya itu hitungannya per bulannya. Ya itu kalau boleh tanya Kang, ini kan part time atau full time ya? Oke, nah itu perlu ditanyakan juga ya. Jadi kalau misalkan utamanya itu adalah tawarannya full time gitu ya. Untuk full time-nya sendiri itu jam kerjanya jam 9 sampai jam 5 sore gitu ya, jam kantornya. Terus kalau misalkan buat sesi lab-nya secara teknis nanti dijelaskan sama manajer nutrisi anak ya, kalau misalkan keterima ada sama Atri secara teknisnya. Tapi setahu saya jamnya itu tadi jam 9 sampai jam 5 sore. Sesi live-nya kalau reguler itu dari jam sesi pertama jam 10 sampai jam 11, sama sesi keduanya jam 2 sampai jam 4 gitu. Itu sesi live-nya ya. Tapi kalau misalkan ada perubahan teknis yang lain ya kemungkinan bisa berubah. Yang pasti kalau misalkan jam reguler karyawan itu 8 jam sehari gitu ya. Terus di kita ada sistem bonusnya tergantung omset yang didapat gitu. Nanti catatannya di rekap juga. Jadi si salary ini pun bisa fleksibel dan bisa kecil bisa besar tergantung effort dari talent itu sendiri gitu untuk yang sekarang ya. Nah itu KPI host live ya. Jadi KPI live itu normalnya seharinya 4 jam. Kalau misalkan lebih dari 4 jam kebijakannya tergantung dari nutrisi anak, entah itu masuk ke lembur atau misalkan tetap masuk di jam kerja gitu. Kalau masuknya lembur akan dibayarnya per sesi gitu ya. Nah untuk per sesinya saya nggak tahu apakah satu sama lain sama atau dibeda-bedakan ya. Tapi nanti informasi lebih lanjutnya soal salary per sesinya berapa nanti diinfokan lebih lanjut lagi gitu. Nah tapi kalau misalkan saya tanya ke Siva untuk sekarang kesediaannya nih dalam waktu dekat ini itu kira-kira lebih bersedia untuk jadi karyawan tetap atau misalkan jadi freelance? Untuk sekarang mungkin freelance dulu ya Kak. Cuman kalau misalkan udah nyaman, kemudian juga kepake di sininya, insya Allah gitu, Siva juga bisa lanjut lah gitu. Jadi takutnya kalau misalkan udah jadi karyawan, takut ekspektasinya lebih banget. Siap. Oke, berarti harapannya mah untuk sekarang kan emang masih kuliah juga, itunya ambil freelance ya. Tapi kalau misalkan emang tertarik bisa ambil karyawan juga sebetulnya ada sesi training dulu di awal. Nah kalau durasi trainingnya saya nggak tahu, tapi normalnya itu 3 bulan gitu. Nah biasa kalau di sesi training ini masih banyak penyesuaian berarti ya, mulai dari jam kerja masih ngatur dan lain-lain, dan sesi training ini pun melihat kelayakannya gitu. Ketika misalkan dianggap layak berarti kan di bulan keempat itu bisa langsung kontrak tanda tangan beberapa tahun kerja sebagai karyawan di di nutrisi anak ya. Kalau misalkan enggak ya mungkin akan tetap ditarik jadi freelance sebetulnya gitu. Oke, tapi untuk kondisi sekarang mungkin maksudnya freelance gitu ya. Tapi kalau misalkan emang peluangnya jadi karyawan tetap gimana? Aman-aman aja atau? Aman-aman aja sih. Karena orang tua juga mendukung aja gitu. Siap. Paling mungkin kendalanya adalah kalau misalkan ada urusan kuliah harus izin berarti ya. Betul. Ya itu paling berpengaruh sama salary bulanannya. Kalau misalkan itu, tapi karena emang di kita di musim kreatif pun ada database freelance yang bisa saling backup. Asalkan informasinya nggak dadakan, misalnya tiba-tiba besok nggak bisa, itu akan repot. Kalau bisa diharapkannya maksimal H-2 supaya H-1-nya dari tim kita bisa ganti pencarinya untuk sementara. Gitu. Siap. Ada lagi pertanyaan? Cukup. Oke, kalau sudah cukup dari tadi juga sepertinya sudah cukup. Makasih banyak atas kerjasama Siva ya. Makasih banyak juga sudah hadir hari ini untuk sesi interview ini. Insya Allah untuk hasilnya segera diinformasikan kalau misalkan lolos di WhatsApp ya, atau enggak lewat email. Yang pasti harapannya apapun hasilnya ini jadi hasil yang terbaik ya,
entah itu buat nutrisi anak ataupun buat Syifa sendiri. Tapi tenang, kalau misalkan bukan jodohnya di nutrisi anak, nah databasenya Syifa ini akan masuk ke databasenya Muslim Kreatif. Jadi Muslim Kreatif ini pun punya program namanya Crafters atau Creative Freelance Partnership gitu. Jadi kita gandeng semua freelance kreatif untuk gabung di satu ekosistem. Kalau misalkan ada klien-klien lain, karena kita ada beberapa klien juga yang kerjasama. Jadi kalau misalkan ada UKM yang butuh talent kreatif, entah itu content creator, live host, nah biasanya kita tawarkan. Tapi akadnya masih freelance, terikatnya sama Muslim Kreatif, bukan talent. Nah tapi kalau misalkan kejadian nutrisi anak ini kerjasamanya outsourcing, kalau misalkan nanti akadnya jadi karyawan tetap nutrisi anak, tentu semua kebijakan kembali diserahkan ke nutrisi anak. Jadi tidak terlibat lagi dengan Muslim Kreatif. Gitu ya. Siap, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi makasih banyak. Terima kasih juga. Berarti pulangnya nunggu Talita beres dong? Iya. Oke, siap kalau gitu. Oke, kalau gitu paling gantian sama Talita. Makasih banyak, Kang. Ya, sama-sama.